Tapi dulu lur, gengs, karena kabar militer kali ini datang dari jantung Jakarta. Dan ini bukan kunjungan biasa. Panglima Angkatan Bersenjata India, Jenderal Ali Chauhan, resmi berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini diterima langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, didampingi oleh Kasau Marskal TNI Muhammad Doni Harjono di halaman Subden Merdeka Barat, Jakarta pada Selasa 28 Oktober 2025. Upacara penyambutan berlangsung khidmat. Jajaran kehormatan pasukan berseragam lengkap dan bendera dua negara berkibar berdampingan. Sebuah simbol persahabatan dan penghormatan antara dua kekuatan militer besar di Asia. Setelah penyambutan, pertemuan dilanjutkan dalam courtesy call alias pembicaraan resmi antara Panglima TNI dan Panglima Angkatan Bersenjata India. Tujuannya jelas, mempererat hubungan pertahanan dan kerjasama strategis Indonesia dan India. Namun, di balik pertemuan formal itu ada hal menarik yang dibahas lebih dalam. Kerjasama teknis dan operasional antara kedua negara, terutama di bidang angkatan udara, maritim, serta teknologi pertahanan. Salah satu topik yang menjadi sorotan adalah kerjasama Forum Su-30 atau pertemuan negara-negara pengguna jet tempur Sukhoi Su-30. Baik Indonesia maupun India sama-sama mengoperasikan pesawat legendaris ini. Indonesia dengan Su-30 Mk2, sementara India dengan Su-30 Mk1 yang lebih canggih dan dimodifikasi secara lokal oleh HAL Hindustan Aeronautic Limited. Dalam forum tersebut, India dan Indonesia sepakat untuk saling berbagi pengalaman dalam pemeliharaan, modernisasi avionik, serta peningkatan kemampuan tempur jet Sukhoi. Bahkan, India menawarkan bantuan teknis dan transfer pengalaman dalam produksi komponen lokal karena mereka sudah lama menguasai lisensi perakitan Su-30 Mk1. Kalau Indonesia benar-benar bisa bekerja sama di bidang ini, maka ketergantungan suku cadang dari Rusia bisa dikurangi. Artinya, TNI AU punya peluang besar untuk memodernisasi Su-30-nya dengan sistem radar dan senjata buatan India, seperti rudal udara ke udara Astra atau sistem peperang elektronik buatan lokal mereka. Selain Su-30, kerjasama juga mencakup pelatihan personil, pertukaran informasi intelijen maritim, dan keamanan siber militer. Dua negara ini sama-sama punya kepentingan besar menjaga Samudra Hindia, wilayah strategis yang jadi jalur perdagangan utama dunia, sekaligus jalur sensitif bagi kapal selam dan armada laut asing. Hubungan militer Indonesia-India sebenarnya sudah terjalin lama, mulai dari latihan gabungan Garuda Sakti antara TNI AD dan tentara India, hingga kerjasama industri pertahanan seperti rencana pengembangan drone dan sistem radar pantai. Tapi pertemuan tingkat tinggi kali ini jadi langkah penting karena selain simbol persahabatan, ini juga bentuk pesan strategis ke dunia bahwa Indonesia tidak ingin berpihak ke blok manapun, melainkan memperkuat jejaring pertahanan dengan berbagai mitra, termasuk India yang kini jadi salah satu kekuatan militer terbesar Asia. Turut hadir dalam pertemuan itu juga Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandi Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dan sejumlah pejabat tinggi TNI lainnya. Kehadiran lengkap bersama dengan ini tidak hanya soal pesawat tempur, tapi menyeluruh dari laut, darat hingga udara. Indonesia dan India kini punya tujuan yang sama, menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik dari ancaman geopolitik dan konflik terbuka. Keduanya sama-sama ingin bebas dari tekanan blok besar dan memperkuat industri pertahanan lokal agar mandiri tanpa ketergantungan. Dan kalau hubungan ini terus menguat, bukan tidak mungkin ke depan kita akan melihat latihan gabungan udara antara Su-30 Indonesia dan Su-30 Mk1 India, dua jet kembar dari dua negara sahabat yang sama-sama ingin menunjukkan kemandirian pertahanan. Jadi subut kopi lagi lur,
Langkah ini bukan sekedar upacara kehormatan. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia sedang membangun poros pertahanan baru, lebih luas, lebih mandiri, dan tetap menjaga keseimbangan di tengah rivalitas global.